Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok B20 dengan beranggotakan saya Seni Nugroho dan juga teman saya Muhammad Faris Warhan akan mempresentasikan ulasan kami mengenai salah satu ERP package yang ada di pasaran saat ini yaitu Microsoft Dynamics 365. Untuk outline dari presentasi kami, itu ada sejarah singkat, lalu modul-modulnya, tipe deployment, kelebihan dan kekurangan, ulasan singkat perusahaan yang menggunakan Microsoft Dynamics 365, dan rekomendasi karakteristik perusahaan. Yang pertama, sejarah singkat. Sebelum abad ke-21, Dynamics 365 yang kita kenal saat ini dimulai dari sebuah paket sistem akuntansi yang dikenal sebagai PC Plus yang dikembangkan oleh PCNC ES, perusahaan asal Denmark yang bergerak di bidang personal accounting dan juga consulting. Pada tahun 1987, mereka mulai merilis Navision, aplikasi akuntansi berbasis client server yang memungkinkan akses banyak pengguna pada waktu yang sama. Pada awal tahun 2000, PCNC mulai mendistribusikan produknya ke seluruh Eropa. Pada saat itu, perusahaan ini berganti nama menjadi Navision ES. Pada 11 Juli 2002, Navision ES diakuisisi oleh Microsoft dan menjadi divisi baru yang dikenal sebagai Microsoft Business Solutions yang berfokus pada pengembangan Microsoft CRM. Lalu pada tahun 2003, divisi baru ini merilis Microsoft Business Solution Customer Relationship Management 1.0, namun versi awal ini kurang diminati oleh pengguna. Microsoft CRM secara resmi berganti nama menjadi Dynamics pada 5 Desember 2005 dengan peluncuran Microsoft Dynamics 3.0. Sistem ini diadopsi secara luas dan popularitasnya mengarah pada integrasi ke dalam teknologi seluler. Keberhasilan ini diikuti dengan rilisnya Dynamics 4.0, di mana versi ini mendapatkan dukungan luas dan merupakan produk Dynamics pertama yang mencapai 1 juta pengguna pada Juli 2009. Selama tahun 2011 sampai 2016, Microsoft Business Solution terus memberikan minor update yang mereka kembangkan pada software CRM dan ERP. Hingga akhirnya pada 2016, sistem Dynamics melakukan rebranding dengan mengubah namanya menjadi Dynamics 365 yang kita tahu saat ini. Saat ini platform Dynamics 365 terbuat dari berbagai perangkat lunak terpisah seperti Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Human Resource, dan Dynamics 365 for Commerce. Selanjutnya, untuk modul-modul yang ada pada Dynamics 365, itu secara keseluruhan memiliki 8 modul, yaitu ada Finance and Operation, Marketing, Project Service, Talent, Sales, Customer Service, Field Service, dan juga Retail. Namun, ke-8 modul ini hanya dapat digunakan oleh pengguna Microsoft Dynamics 365 Enterprise Edition, di mana untuk Microsoft Dynamics 365 ini sendiri memiliki 2 edisi, yaitu Business Edition dan juga Enterprise Edition. Untuk Business Edition ini diperuntukkan bagi perusahaan yang skalanya tidak terlalu besar atau memiliki jumlah karyawan 10 sampai 250 orang saja. Pada Business Edition ini juga modul yang dapat kita gunakan terbatas. Kita hanya dapat menggunakan modul Finance and Operation, lalu Sales, Marketing, dan juga Customer Service. Sementara untuk Enterprise Edition itu merupakan edisi tertinggi dari Microsoft Dynamics 365 yang diperuntukkan bagi perusahaan yang memiliki jumlah karyawan lebih dari 250 orang. Selanjutnya masuk ke tipe deployment, di mana Microsoft Dynamics 365 ini menawarkan 2 pilihan deployment, yaitu menggunakan cloud deployment ataupun on-premises deployment. Cloud deployment ini menyediakan layanan cloud yang mudah untuk ditingkatkan atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan atau yang bisa kita sebut dengan skalabilitas, serta pusat data yang dikelola sepenuhnya oleh Microsoft. Waktu yang dihabiskan untuk mengimplementasikan sistem juga dapat dipersingkat secara signifikan karena sedikitnya penyesuaian yang harus dilakukan. Selain itu, keuntungan dari cloud deployment itu adalah rendahnya biaya hardware dan juga infrastruktur TI.
Sementara itu, untuk on-premises atau deployment di lokal, itu ditujukan bagi perusahaan yang ingin memanfaatkan data center miliknya sendiri dan ingin melakukan konfigurasi sistem yang lebih bebas sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Oke, berikutnya adalah kelebihan dari Microsoft Dynamics 365. Yang pertama, yakni Microsoft Dynamics itu dia sangat mudah dikustomisasi. Maksud dari mudah dikustomisasi ini adalah si Microsoft Dynamics itu dia sifatnya sangat modular, jadi perusahaan bisa menginstal apa yang dia butuhkan gitu dan bisa proses dari di dalam Microsoft Dynamics-nya itu bisa diubah dari si perusahaan. Kemudahan kustomisasi ini juga memberikan kelebihan lainnya, yakni tingkat scalabilitas yang tinggi yang dimiliki oleh sistem ini nantinya. Gitu. Berikutnya ada release manajemen yang simpel dan intuitif. Release manajemen ini yang dimaksud adalah manajemen dari software development lifecycle. Dengan release manajemen ini, software development lifecycle ini akan menjadi lebih mudah untuk diatur sehingga prosesnya dari awal hingga akhir bakal berjalan secara efisien dan efektif. Berikutnya, UI dari Microsoft Dynamics ini mendapatkan review cukup baik dan banyak yang bilang kalau dia ini simple dan tidak terlalu rumit untuk sekelas sistem yang cukup kompleks gitu. Berikutnya, integrasi penuh produk Microsoft lainnya, terutama salah satu produk Microsoft yang paling powerful yakni Power BI, yang dimana itu adalah tools analytics yang dimiliki oleh Microsoft. Berikutnya, proses instalasi dari Microsoft Dynamics ini cukup mudah, yakni dia bisa bersifat minim kode. Jadi ERP ini dia berupa software as a service gitu. Jadi tinggal install dan bisa langsung dijalankan. Berikutnya si Microsoft Dynamics ini merupakan ERP yang SQL based, sehingga banyak proses bisnis yang bisa didukung oleh query yang dimiliki oleh si query yang akan dijalankan untuk mendukung proses bisnis tersebut. Ya. Next, kekurangan dari Microsoft Dynamics. Yang pertama, karena saking bisa dikustomisasi, hal tersebut menjadi salah satu kekurangannya karena terkadang bisa menjadi sangat rumit, tergantung dari proses bisnis yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut gitu. Semakin rumit proses bisnisnya, berarti nanti akan semakin sulit juga untuk proses kustomisasinya. Berikutnya, sama seperti ERP pada umumnya, learning curve dari Microsoft Dynamics ini cukup steep. Jadi, beberapa orang itu tidak bisa secara langsung memahami ketika belajar Microsoft Dynamics ini gitu. Apalagi jika knowledge management yang ada di perusahaan tersebut cukup buruk, maka learning dari Microsoft Dynamics ini agak cukup sulit gitu. Berikutnya, layout dan navigasi membingungkan. Hal ini dikarenakan balik lagi karena dia sifatnya sangat customized. Banyak review yang mengatakan bahwa layout dan navigasinya itu hal tersebut menyebabkan layout dan navigasinya itu menjadi membingungkan, terutama di bagian report karena report dari setiap perusahaan itu beda-beda dan butuh penyesuaian yang banyak sesuai dari report dari perusahaan itu sendiri gitu. Berikutnya harga ini ada beberapa review yang mengatakan bahwa Microsoft Dynamics itu dia cukup mahal. Review-review ini yang mengatakan cukup mahal ini berasal dari perusahaan yang kecil hingga menengah gitu. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah stabil keuangannya mengatakan kalau ini harganya so-so dan bahkan ada yang mengatakan beberapa ini lebih mudah daripada Salesforce. Nah, untuk review dari perusahaannya ini, yang pertama itu dari HP gitu. Dia mengatakan kalau AI-nya dari Microsoft Dynamics ini bagus sebagai solusi dari customer service, yang dimana dia dengan mengimplementasi AI dari Microsoft Dynamics ini bisa menyediakan pengalaman terbaik di bidang customer service-nya dia gitu untuk customer mereka. Berikutnya ada Toyota dari Toyota. Toyota ini Toyota yang Industries Corporation alias manufakturnya. Di sini dikatakan bahwa visualization using the system help us improve efisiensi. Jadi penggunaan Microsoft Dynamics ini meningkatkan efisiensinya dia dari task yang biasa digunakan manual gitu. Dan terus karena salah satu kelebihan dari Microsoft Dynamics ini dia sangat customized, jadi bisa mobile juga, jadi bisa digunakan secara mobile dari mobile device. Dan katanya dia karena sudah cukup baik, dia akan mengimplementasi juga di hampir di seluruh perusahaan dari si Toyota Industry Corporation ini.
Next itu dari University of South Florida, dia mengatakan bahwa karena si Microsoft ini dia sangat Microsoft Dynamics dia sangat terintegrasi, dia mengatakan kayak dia nggak perlu lagi izin untuk pergi gitu. Soalnya this ERP allow us to bridge distance and communicate as if we were in the same room, karena saking terintegrasinya jadi kayak flow datanya itu seakan-akan dia ada di ruangan yang sama gitu berkomunikasinya. Nah, untuk rekomendasi dari karakteristik perusahaannya itu yang pertama dari bisnis menengah hingga besar. Hal ini bisnis menengah hingga besar itu yang terdiri dari 50 sampai 300 karyawan hingga 1.000 karyawan gitu. Next-nya dari industri jasa, yakni perusahaan yang sebagian besar pemasukannya dari jasa dan atau sering berinteraksi dengan pelanggan. Contohnya itu adalah perusahaan-perusahaan services kayak cloud service dan jasa-jasa lainnya yang dia butuh atau interaksi secara masif kepada pelanggan gitu. Hal ini disebabkan karena salah satu yang membuat Microsoft Dynamics ini boom atau terkenal yakni modul dari CRM yang sekarang udah terbagi secara modular yang dimulai dari sales dan sebagainya yang dijelaskan oleh Sandy sebelumnya gitu. Terus berikutnya juga bisnis-bisnis yang dia merupakan repeatable proses bisnis, yang dimana perusahaan yang pemasukannya itu berasal dari penjualan berulang dari existing customers, karena ERP ini dia bisa sangat membantu dari awal hingga akhir proses pencarian customer hingga maintaining dari customer-nya itu sendiri, mulai dari cari customer terus hingga mencari opportunity, terus implement opportunity-nya itu dan sebagainya. Terus berikutnya karena sudah dibilang tadi salah satu modul yang terbaik itu awalnya adalah CRM, jadi perusahaan yang berorientasi pada pelanggan itu cukup menjadi rekomendasi gitu untuk mengimplementasi ini, karena ya emang CRM dari Microsoft Dynamics ini salah satu CRM yang terbaik dan juga ya hingga sekarang udah diimplementasi jadi banyak, jadi ya nothing tulus untuk bagi perusahaan yang customer first untuk mengimplementasi Microsoft Dynamics di perusahaannya gitu. Jadi sekian, terima kasih dari presentasi kami. Sekian.